Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggota yang pertama Desti Firda Tujiah NIM 11820600025. Yang kedua ada Fahmi Atayullah NIM 11820600030. Yang ketiga ada Febi Nur Fatimah NIM 11820600033. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu jurnal murni yang berjudul evaluasi yang dimediasi oleh tutup akar terhadap ketahanan tanah terhadap akar jagung yang merespon grafi atau jamai L atau jagung dan relevansi etilen. Yang pertama, untuk memastikan perkembangan yang berhasil harus menyelesaikan berbagai tugas dasar. Salah satunya, tugas tersebut adalah untuk memahami arus pertumbuhan dan mengatakan pertumbuhan akar relatifnya. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan mekanis yang terbawa tanah atau menghindari hambatan pada akhirnya dengan pertumbuhan yang menyimpang akar dengan cara efektif. Yang ketiga, faktanya kapasitas tumbuhan untuk melihat dan merespon secara tepat terhadap gravitasi salah satunya yaitu masalah fisiologi tumbuhan yang paling awal dan terlama. Yang keempat, abad ke-19 tadi yang berhubungan dengan pertumbuhan tanaman yang diatur grafi regulasi umumnya dilakukan dengan pucuk atau akar yang terpapar udara lembab untuk dapat mendokumentasikan dan menganalisis perilaku pertumbuhan grafi tropik. Metode penelitian. Yang pertama, biji jagung dikecambahkan dalam kegelapan pada suhu kamar kira-kira 21 sampai 24 derajat Celcius dengan menggulungnya dalam lembaran kertas saring yang dibasahi. Untuk ini, 20 kernel ditempatkan dalam baris pada jarak interval 1 sampai 1,5 cm pada kertas kromatografi. Yang kedua, lembaran digulung ditempatkan secara vertikal dalam 200 ml gelas kaca dan diisi dengan air suling hingga kedalaman 1 cm. Gelas tersebut kemudian ditutup dengan aluminium foil. Setelah 2-3 bibit terkecambah menunjukkan akar dengan panjang kisaran 2-3 cm, dipilih untuk percobaan untuk memposisikan akar dengan cara standar. Yang ketiga, oleh karena itu, akar harus memiliki alat untuk menilai kekuatan ketahanan tanah yang dihadapinya agar dapat memicu perubahan laju pertumbuhan serta arah pertumbuhan secara memadai. Dengan ini, penghambatan pertumbuhan dapat dihindari pada substrat yang dapat diatasi secara mekanis namun akan dihambat dan dialihkan pada permukaan yang tidak dapat ditembus. Yang keempat, untuk memastikan pertumbuhan vertikal ke bawah dari akar semai, biji diikat sedemikian rupa sehingga ujung akar berakhir kira-kira 5 mm di atas selangan horizontal permukaan timbangan elektronik. Akar-akar rata-rata tumbuh vertikal ke bawah selama 3-4 jam sebelum menimpa permukaan horizontal. Baik, ini adalah grafik profil massa atau tekanan representatif yang diukur dengan 5-7 akar bibit jagung independen selama 12-15 jam pertama setelah akar menimpa rintangan horizontal. Pada grafik pertama, ini menunjukkan akar utuh yang menimpa kertas saring yang diserap oleh air. Rata-rata, akar yang utuh ditandai dengan nilai puncak awal yang menonjol yang bertahan hanya untuk beberapa menit, dan setelah itu puncak diikuti dengan penurunan tekanan yang tajam, sangat menurun, dan kurang menonjol. Selanjutnya, grafik kedua menunjukkan akar yang dipenggal oleh air. Kita lihat di sini, profil tekanan ada yang seperti zigzag untuk akar yang putus. Profil tekanan mereka juga berbeda, puncak yang kedua ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Akar putus menunjukkan distorsi seperti busur yang berbentuk seperti zigzag, yang disebabkan oleh gerakan menyamping yang terputus-putus akibat tergelincirnya ujung akar pada permukaan mekanis. Sebaliknya, akar yang utuh membungkuk dan kemudian secara aktif mengubah arah pertumbuhan dan akhirnya menghasilkan pertumbuhan yang horizontal di sepanjang permukaan lembab. Selanjutnya, pada grafik C, menunjukkan akar utuh menimpa kertas saring yang diserap oleh larutan NaCl. Kita lihat profil diamati pada akar yang dihadapkan dengan larutan NaCl, kertas saring yang direndam pada permukaan timbangan neraca. Namun, dibandingkan dengan akar yang disuplai oleh air, seperti pada grafik A dan grafik B, nilai puncak pertama ini sangat ditingkatkan pada rata-rata sebanyak 2-3 kali lipat di kedua akar yang utuh maupun yang putus.
Selanjutnya pada grafik D menunjukkan akar membungkuk dengan larutan NaCl dilarutkan ke dalam kertas saring. Nah, rata-rata akar yang membungkuk dihadapkan dengan NaCl menunjukkan puncak kedua lebih besar daripada puncak pertama. Mirip dengan akar yang membungkuk dan berair ternyata tidak mengubah arah pertumbuhan, tetapi bergeser membentuk busur ke atas permukaan kertas saring. Selanjutnya adalah grafik profil massa atau tekanan akar bibit jagung yang berjumlah 16-15 sampel yang terkena penghalang berbentuk mangkuk. Pada grafik A menunjukkan akar utuh yang tumbuh menjadi 100 mikroliter air. Pada grafik B menunjukkan akar yang membusuk tumbuh menjadi 50 mikroliter air. Dan pada grafik C, akar utuh tumbuh menjadi 100 mikroliter larutan NaCl 17 mm. Dan yang terakhir pada grafik D, akar yang membusuk tumbuh menjadi 100 mikroliter larutan NaCl 17 mm. Selanjutnya, ini adalah grafik profil massa atau tekanan khas dari akar bibit jagung berumur 3 hari yang tumbuh secara vertikal di atas lapisan horizontal dengan konsentrasi agar nutrisi yang berbeda tergantung pada keberadaan tutup akarnya. Grafik ini menunjukkan peningkatan tekanan jangka pendek dengan penurunan tajam karena penetrasi ujung akar ke dalam substrat. Selanjutnya, tekanan kembali dengan cepat meningkat yang pada akhirnya menyebabkan isolasi yang jelas karena perilaku merangkak akar di atas dasar cawan Petri dan terendam dalam agar-agar yang kurang padat. Begitu mereka mencapai permukaan agar, mereka menunjukkan peningkatan tekanan yang cepat yang dalam waktu singkat mengarah ke selip ke samping, dan grafik ini menunjukkan mayoritas menembus substrat pada konsentrasi kurang dari 1%. Ini adalah gambar bibit jagung berumur 3 hari yang tumbuh gelap dan terkena penghalang berbentuk mangkuk dengan akar utuh dan akar yang dipenggal. Nah, akar utuh disimpan 4 bibit di sebelah kiri dan untuk akar yang dipenggal disimpan 4 bibit di sebelah kanan. Nah, akar yang utuh secara aktif mengubah arah pertumbuhan yang akhirnya mencapai tepi tabung yang kemudian mengarahkan kembali arah pertumbuhan secara vertikal ke bawah bangsal. Nah, berbeda dengan akar yang dipenggal ini berkembang dan mempertahankan peningkatannya dalam profil tekanannya. Akhirnya, akarnya mengadopsi penampakan seperti pembuka botol. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal yang kita bahas dari kelompok 9. Dari hasil penemuan yang telah kita analisis, didapatkan bahwa pertumbuhan akar dengan rintangan horizontal, ya seperti pada gambar grafik di samping, di mana massa atau tekanan representatif yang diukur dengan 5-7 akar bibit jagung independen selama 12-15 jam pertama setelah akar menimpa rintangan horizontal. Nah, akar utuh di sini terdapat perbedaan hasil ya di akar utuh dan juga akar yang dipenggal. Pertama, untuk akar utuh itu mengembangkan peningkatan tekanan singkat yang tajam diikuti dengan penurunan. Nah, seperti dilihat pada grafik. Kemudian secara aktif mengubah arah pertumbuhan yang ditandai dengan perilaku merangkak. Nah, pada akar utuh respon aktif terhadap obstruksi mekanis dicirikan oleh prinsip tidaknya berpengaruh oleh dampak ion Na atau Cl. Nah, NaCl ini atau natrium klorid pada akar pada titik kontak menghasilkan peningkatan tekanan umum yang kuat. Nah, namun tidak mengubah massa atau tekanan utama yang diamati pada kontrol yang hanya menggunakan air. Nah, faktor penyebabnya apa? Yaitu kekuatan osmotik yang meningkat dari sel-sel akar setelah pengambilan ion. Nah, sedangkan pada akar yang dipenggal, nah perilaku ini tidak diamati. Akar seperti itu terlepas kemudian menyebabkan penurunan tekanan seperti osilasi yang lambat dan bertahap. Nah, akar terlihat atau nampak tidak memiliki mekanisme untuk memungkinkan akar beradaptasi dengan kondisi lokal. Nah, ini yang terjadi pada akar yang dipenggal pada bagian ujungnya. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana emisi etilen terhadap pertumbuhan akar dengan perhalang berbentuk mangkuknya atau Eppendorf. Nah, bisa kita lihat pada hasil pada grafik bahwa massa atau tekanan akar bibit jagung ya dalam 6-15 sampel yang terkena penghalang berbentuk mangkuk dengan pada gambar kita bisa amati di mana pada gambar sebelah kiri itu yang akar utuh, kemudian pada gambar sebelah kanan akar yang dipenggal atau dipotong. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, akar yang tumbuh secara vertikal mencapai rintangan selama zona awal. Nah, awal absis ini merupakan pengukuran dilakukan dalam interval aliran yang meningkatkan etilen. Nah, yang selama kondisi penetrasi substrat ini mungkin bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan gravitropik menurut Edelman 2002. Nah, bagaimana cara kerja etilen dalam proses pembengkokan akar ini?
Pertama, kerja etilen itu bergantung pada tutup akar. Nah, hal ini ditunjukkan tutup akar itu dapat dilihat melalui modifikasi sitoskeleton dalam zona perpanjangan, sehingga proses eksistensi sel yang terkait dapat dihambat menurut Sear tahun 1994. Nah, pada akar utuh, perubahan arah pertumbuhan terjadi karena yang pertama penghambatan sintesis etilen. Nah, penghambat ini perubahan yang bergantung pada grafiden dalam arah pertumbuhan akar dari bibit jagung. Nah, proses ini tidak diamati pada akar yang membusuk. Menurut Han et al. 2008. Nah, akar utuh dapat mengalihkan arah pertumbuhan dan membalikkan arah pertumbuhan berulang kali meskipun gravitimulasi tidak berubah. Kemudian ujung akar yang utuh dicirikan oleh kelembapan permukaan tinggi karena kualitas higrokopis dari tutup akar. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan bagaimana pertumbuhan akar dengan konsentrasi nutrisi agar yang berbedanya pada tumbuhan vertikal. Nah, profil atau masa tekanan khas dari akar yang bibit jagung yang berumur 3 hari yang tumbuh secara vertikal di atas lapisan horizontal dengan konsentrasi nutrisi agar yang berbeda tergantung pada keberadaan tutup akar. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa di bawah kekuatan substrat agar sebanyak 4%, akar utuh menembus lapisan agar pada nilai massa atau tekanan yang jauh lebih rendah dan tidak terlepas. Nah, sedangkan pada konsentrasi agar 4%, akar utuh mengubah arah pertumbuhan, sedangkan akar yang membelah kembali terlepas di permukaan. Nah, dampak ini bergantung pada etilen sebagai salah satu efek dari respon tangkap 3 atau triple respon serta distorsi prefilar dinding yang dimediasi. Nah, ini menurut Robert, kemudian Baluska, Robert 1985, Baluska 1992, Sear 1994, Barlow dan Baluska tahun 2000. Nah, bagaimana yang terjadi pada akar yang dipotong? Nah, respon ini tidak bisa diamati pada spesimen yang dipotong, yang biasanya membor akarnya ke bagian bawah tabung Eppendorf. Nah, dengan tidak adanya penutup akar yang dibangun kembali, nah oleh karena itu tutup akar harus memiliki sarana untuk mengarahkan pertumbuhan, baik dalam mode gravitropik positif maupun negatif. Nah, perbedaan pentingnya dari percobaan akar udara bebas dibandingkan dengan kondisi alam terdiri dari kondisi difusi yang sangat berbeda di atas permukaan akar. Nah, akar yang dibenamkan mengembangkan sedikit tekanan dibandingkan dengan akar yang menekan pertumbuhan mekanis yang terkena udara lembab. Nah, pertumbuhan akar dan pengelolaan respon pertumbuhan yang bergantung pada dampak mekanis adalah melalui emisi etilen yang dimediasi oleh penutup akar. Berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tahapan proses yang diuraikan, tanah yang padat dan air tanah akan secara otomatis menahan ekspansi akar dan untuk sementara menggeser manajemen akar berbasis tutup ke kondisi yang dikendalikan oleh parameter eksogen sebagai tambahan atau tidak tergantung pada gravitasi. Nah, meskipun pengukuran etilen pada jurnal ini membedakan antara emisi yang ditularkan melalui akar dan pucuk ya belum bisa membedakan, tetapi penulis menyadari bahwa lokalisasi spesifik organ ini tidak memungkinkan kami untuk memutuskan apakah etilen berasal dari bagian yang lebih matang atau tidak, dan oleh karena itu mungkin menyebabkan lignifikasi atau bagian yang terpengaruh dari akar. Nah, menurut Ingmerson et al. 1991, Bang et al. Dan 2013. Nah, dalam istilah ekofisiologis, mode siaga atau emisi etilen, akar yang dihipotesiskan memungkinkan tanaman untuk merasakan parameter di sekitarnya selain parameter lain yang dianggap bijaksana dan relevan dengan pertumbuhan lainnya. Baik, mungkin terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.